Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya Sultan Diko. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Nah, kali ini kita bakal ngelanjutin cerita sebelumnya yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet, Season 3. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tulis komentar kalian di bawah. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar makin rame. Dukungan kalian berarti banget buat Bang Diko, oke? Udah pada siap? Kalau gitu, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Siapin cemilan, atur posisi yang nyaman, dan mari kita mulai. Meskipun gagal mencapai puncak Mahameru, tapi kami telah berhasil mencapai tujuan yang lebih penting. Kami telah membebaskan Arumi dari penguasa danau, dan itu lebih dari cukup. Aku membuka mata perlahan. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah tenda, menghangatkan wajahku. Aku mencoba duduk, tapi nyeri di pergelangan kaki langsung mengingatkanku pada kejadian semalam. "Sudah bangun, Dav?" sapa Satria yang sedang menyiapkan sarapan di depan tenda. "Lumayan," jawabku sambil berusaha duduk bersandar. "Kaki saya masih sakit banget." Vitara menghampiriku dan lalu memeriksa pergelangan kakiku. "Harus diperiksakan ke dokter nih, kayaknya ligaменnya kena," ujarnya prihatin. "Iya, nanti kita turun langsung bawa ke dokter. Kamu istirahat saja dulu, saya akan buatkan teh hangat." Saat Satria sedang membuatkan teh, Bang Melvin menghampiri tenda kami. Dia mengenakan jaket tebal dan topi kupluk dengan ransel besar di punggungnya. "Selamat pagi, Dava," sapanya Bang Melvin ramah. "Bagaimana keadaanmu?" Satria yang tadinya hanya ingin membantu 3 gelas teh berubah pikiran. Dia membuatnya menjadi 4 gelas. Bang Melvin kemudian menurunkan tas carrier-nya yang lalu masuk ke dalam tenda dan duduk di dekatku. "Pagi juga, Bang Melvin," jawabku. "Ya, seperti yang abang lihat, kaki saya kesleo, ligamennya kena." Bang Melvin yang ternyata masih penasaran dengan wajahku yang katanya mirip dengan temannya, bertanya lebih jauh. "Kalau tidak salah, kalian berasal dari Palembang kan?" tanya Bang Melvin. "Iya, kami dari Palembang. Lagi coba Sumitatek tapi gagal." Melvin mengangguk-angguk. "Sayang sekali. Gunung Meru memang unpredictable." "Oh ya, kalian kenal Tio dan Leo. Mereka juga berasal dari Palembang." Mendengar nama Tio, aku langsung terkejut. "Tio? Tio siapa?" tanyaku penasaran. "Tio yang dulu salah satu dari anggota tim ekspedisi Atap Nusantara," jawab Melvin. "Leo juga salah satu darinya." Jantungku berdegup kencang. Aku ingat cerita bapak tentang proyek Atap Nusantara yang ambisius itu. "Abang kenal bapak saya?" tanyaku tak sabar. "Bapak? Maksudmu Tio itu bapakmu?" Aku mengangguk. "Nama lengkap apa Tio Pratama? Dia sering cerita tentang Atap Nusantara. Berarti Bang Melvin yang dulu bertugas mencari sponsor buat tim itu kan?" Melvin terdiam sejenak, lalu matanya membulat. "Ya Tuhan, Dava, kamu anaknya Tio? Saya sudah menduga wajahmu sangat mirip dengannya." "Suatu keberuntungan bagi kami bisa bertemu dengan abang," ucap Satria dengan senyuman sembari membawakan teh hangat buatnya. "Abang ngapain sendirian ke Semeru?" "Saya lagi cari inspirasi buat proyek baru. Dulu setelah Atap Nusantara memakan korban meninggalnya Bayu di Puncak Jaya, Papua, saya sempat down. Tapi sekarang saya kembali lagi ke gunung. Saya ingin kembali membuka sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat." Aku menghela napas. Tidak salah lagi, orang ini adalah Melvin yang terlibat dalam proyek ekspedisi Atap Nusantara. "Iya, Om Bayu adalah adik dari paman saya, adik dari ibu. Om Leo pernah bilang sama saya kalau abang adalah orang yang hebat dan punya visi yang jauh ke depan." Melvin tersenyum haru. "Saya juga selalu ingat pesan-pesan dari Tio dan Leo. Mereka berdua itu mentor terbaik yang pernah saya kenal." Vitara hanya bisa mendengarkan percakapan kami dengan bingung. Mungkin dia tidak tahu apa-apa tentang Atap Nusantara dan hubungan aku dengan Melvin. "Maaf, saya jadi kebawa suasana," kata Melvin menyadari kebingungan Vitara. "Jadi gini, dulu saya sama Tio dan Leo punya proyek ambisius namanya Atap Nusantara. Kita awalnya memiliki misi mendaki semua puncak tertinggi di Indonesia. Namun pada akhirnya misinya berubah menjadi ekspedisi Seven Summits. Dan Dava ini anaknya Tio, salah satu penggagas proyek tersebut." Vitara mengangguk-angguk. Dia perlahan mulai mengerti. "Dav, saya salut sama kamu.
kata Satria. Kamu berani nerusin impian Om Tio. Saya yakin suatu saat kamu pasti bisa taklukin semua puncak di Indonesia. Makasih, Sat, jawabku. Saya juga berharap bisa ngelanjutin perjuangan Bapak. Oh ya, Dava, saya punya sesuatu buat kamu. Ini dari Tio. Melvin membuka ranselnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang sudah usang. Dulu, Tio nitipin ini sebelum tim Atap Nusantara bubar. Dia bilang buku ini harus disimpan sebagai kenangan bahwa kita pernah mendedikasikan diri untuk menjadi alam. Aku menerima buku itu dengan tangan gemetar. Aku membuka halaman pertama dan menemukan sebuah tulisan yang dilengkapi tanda tangan Bapak, seperti pesan yang diperuntukkan bagi semua pendaki. Jangan pernah menyerah pada impianmu. Jaga alam ini. Sebutlah selalu penciptanya. Jangan sampai ia bertasbih. Karena jika bumi bertasbih, maka gunung, laut akan memperlihatkan kemarahannya. Jangan sampai itu terjadi. Jaga dan lestarikan alam dimulai dari hal-hal kecil. Salah satunya menjaga kebersihan gunung. Salam lestari. Tertanda Atap Nusantara. Air mataku menetes membasahi buku tersebut. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Yang dilakukan hanya bisa memeluk buku itu erat-erat. Sudah sejauh manakah kita menjaga alam ini? Makasih Bang Melvin, bisikku dengan suara tercekat. Ini hadiah yang paling berharga. Melvin menepuk pundakku. Sama-sama Dava, jaga baik-baik buku itu. Itu adalah warisan dari tim Atap Nusantara. Setelah suasana haru biru itu, kami bertiga obrol panjang lebar tentang Atap Nusantara, tentang Bapak, dan tentang impian-impian kami. Aku merasa seperti menemukan kembali semangat yang sempat hilang. Pertemuan dengan Melvin di gunung ini terasa seperti sebuah keajaiban. Setelah beberapa jam berlalu dalam obrolannya menghangatkan hati, Melvin tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Matanya berbinar seolah menyimpan sebuah rahasia besar. Dava, Satria, Vitara, kata Melvin, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ini alasan utama saya mendaki Semeru. Kami bertiga menatap Melvin dengan penuh tanya. Aku penasaran apa yang ingin dia katakan. Saya sedang merancang sebuah ekspedisi baru, namanya Ekspedisi Jalur Sunyi. Ekspedisi Jalur Sunyi? Tanyaku mengerutkan kening. Apa itu? Ekspedisi ini punya misi yang berbeda dari pendakian gunung pada umumnya. Kita akan mendaki gunung-gunung yang tidak dikenal, yang jarang bahkan belum pernah didaki oleh manusia. Gunung-gunung yang menyimpan misteri dan keindahan tersembunyi. Satria dan Vitara tampak tertarik dengan penjelasan Melvin. Aku sendiri merasa tergelitik dengan ide gila ini. Kenapa harus jalur sunyi? Tanya Satria. Karena saya percaya petualangan sejati itu ada di tempat-tempat yang belum terjamah. Di sana kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya, menghadapi tantangan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kedengarannya menarik, timpal Vitara. Tapi nggaknya terlalu berbahaya. Kita nggak tahu apa yang ada di sana. Justru itu tantangannya, saut Melvin dengan senyum penuh keyakinan. Kita akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, mempelajari semua informasi yang kita bisa dapatkan, dan menghadapi semua resiko bersama-sama. Melvin menatapku dengan intens. Dava, saya tahu kamu mewarisi jiwa petualang yang besar dari bapakmu. Saya tahu kamu ingin melanjutkan impian bapakmu. Saya ingin mengajakmu bergabung dengan ekspedisi Jalur Sunyi. Aku terdiam. Tawaran Melvin ini sangat menggiurkan. Jiwa ini selalu bermimpi untuk menjelajahi tempat-tempat yang belum terjamah, untuk menaklukkan tantangan yang ekstrim, tapi aku juga merasa ragu, musabab belum punya pengalaman yang cukup untuk menghadapi ekspedisi semacam ini. Saya nggak tahu Bang Melvin, jawabku dengan nada pembimbang. Saya masih harus banyak belajar, saya juga belum pulih dari cedera ini. Saya tahu Dava, kata Melvin lembut. Saya tidak memaksamu untuk mengambil keputusan. Pikirkan dulu baik-baik. Saya yakin kamu punya potensi yang luar biasa. Kamu punya keberanian dan ketulusan hati yang sama seperti bapakmu. Melvin lalu beralih menatap Satria dan Vitara. Saya juga ingin mengajak kalian berdua. Saya tahu kalian adalah pendaki hebat yang punya segudang pengetahuan dan memiliki semangat yang tinggi. Satria dan Vitara saling pandang. Mereka tampak terkejut dengan tawar Melvin. Ini tawaran yang sangat menarik, kata Satria. Tapi
mesti bicara dulu sama keluarga, karena saya masih punya ibu. Saya tidak bisa langsung memutuskan. Saya juga sama, timbal Vitara. Saya harus mempertimbangkan banyak hal, tapi saya beranji akan memberikan jawaban secepatnya. Melvin tersenyum. Saya mengerti. Saya akan memberikan kalian waktu untuk berpikir. Yang penting kalian tahu bahwa saya sangat mengharapkan kehadiran kalian di dalam tim jalur sunyi ini. Suasana di dalam tenda menjadi hening sejenak. Kami semua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Aku membayangkan diriku mendaki gunung-gunung yang tidak dikenal, menghadapi badai dan jurang yang curam, menemukan keindahan yang tersembunyi. Aku membayangkan kami menjadi bagian dari sebuah tim yang solid, yang saling mendukung dan menginspirasi. Akan tetapi, di balik semua itu, tentu memiliki resiko yang besar. Terluka, tersesat, atau bahkan kehilangan nyawa adalah konsekuensinya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap Melvin dengan tatapan serius. Bang Melvin, saya akan ikut ekspedisi jalur sunyi, kataku dengan suara mantap. Saya akan membuktikan bahwa diri ini bisa menjadi pendaki yang hebat seperti tim Atap Nusantara. Melvin tersenyum lebar dan memelukku erat-erat. Saya tahu kamu tidak akan mengecewakan Dava. Saya juga yakin kita akan membuat sejarah bersama. Satria dan Vitara tersenyum melihat antusiasmeku. Kalau gitu, kami juga ikut, seru Satria dengan semangat. Iya, kami nggak mau ketinggalan petualangan seru ini, timpal Vitara. Melvin tertawa bahagia. Ini adalah tim impian, serunya. Kita akan memulai persiapan secepatnya. Saya akan mencari informasi tentang gunung-gunung yang akan kita daki, melatih fisik dan mental, dan mengumpulkan semua perlengkapan yang kita butuhkan. Aku merasa semangatku membara kembali. Aku siap menghadapi tantangan apapun yang ada di depan mata. Aku tahu, ekspedisi jalur sunyi ini akan menjadi petualangan terbesar dalam hidupku. Aku akan membuktikan kepada dunia bahwa aku adalah putra Satrio Pratama, seorang pendaki sejati. Jauh di dalam lubuk hati, meskipun aku belum meminta izin kepada bapak dan ibu, aku yakin bapak pasti menyetujuinya. Musabab, hal seperti inilah yang beliau inginkan dariku. Hore, kita akan berpetualang! Aku mengernyitkan dahi tatkala indera pendengaran menangkap suara Arumi, sosok gaib yang sekarang memiliki kewajiban mendampingiku. Dan begitulah, petualangan baru kami dimulai. Entah kemana jalur sunyi akan membawa kami. Yang pasti, kami siap menghadapinya bersama. Mungkin jalan di depan tak selalu mudah, tapi kami percaya setiap langkah akan membawa kami lebih dekat pada pemahaman tentang diri sendiri dan alam semesta. Di balik cakrawala, gunung-gunung sunyi menanti. Bersama mimpi dan keberanian, kami akan menaklukkan setiap puncak, satu demi satu. Dengan langkah mantap, kami memasuki gerbang menuju jalur sunyi. Di sana, misteri alam dan rahasia diri akan terungkap, menunggu untuk ditemukan. Semeru menjadi saksi bisu dari awal sebuah persahabatan dan petualangan yang akan kami kenang selamanya. Dan dengan semangat yang baru, kami siap melanjutkan perjalanan. Karena hidup adalah tentang mendaki, terjatuh, dan bangkit kembali. Kita bisa merancang mimpi setinggi langit, namun jika bukan jalannya, semesta punya rencana lain untuk kita. Sehebat apapun kita menata langkah, takdir punya kejutan tersendiri. Mungkin bukan yang kita inginkan saat ini, tapi percayalah, itu yang terbaik untuk jiwa kita. Menangisi kegagalan adalah manusiawi, tapi jangan biarkan air mata menghalangi pandanganmu. Terkadang Tuhan sengaja menutup satu pintu untuk membuka jendela yang lebih indah. Setiap tetes air mata yang jatuh karena kegagalan adalah pupuk bagi tumbuhnya harapan baru. Percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan kejutan yang lebih manis di ujung jalan. Saat ini kita mungkin belum memahami mengapa semua terjadi seperti ini. Tapi percayalah, kelak kita akan menoleh ke belakang dan tersenyum, menyadari bahwa setiap potongan puzzle memiliki tempatnya sendiri. Mungkin sekarang kita masih meraba dalam kegelapan, tapi yakinlah, mentari akan terbit pada waktunya. Dan saat itu tiba, semua akan terasa indah dan bermakna. Kita boleh menyusun rencana, merasa sedih saat gagal, tapi jangan pernah kehilangan keyakinan. Karena meski takdir punya jalannya sendiri, Tuhan selalu punya cara untuk memberikan yang terbaik, meski kadang tak kita pahami saat ini. Kelak, semua akan baik-baik saja.
Nah teman-teman, sampailah kita di penghujung cerita Disuntik Mati Karena Gancet Season 3 ini. Semoga ada hikmah yang bisa kalian petik dari kisah tadi. Buat yang penasaran dengan versi lengkapnya, dari Season 1, 2, dan 3, jangan lupa kunjungi Vizo Novel ya. Di sana, kalian bisa menikmati cerita ini dalam format audio, membaca, dan tentunya mendapatkan cuan. Saya Sultan Diko pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani. Jangan lewatkan cerita-cerita seru lainnya yang tak kalah menegangkan hanya di channel YouTube Sultan Diko. Jangan lupa juga untuk subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.